Tiga. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai organisasi sederhana. Izinkan kami perkenalkan diri. Nama saya Gracia Dina Sinangga dengan NIM 39. Saya Satria Prabawa dengan NIM 29. Saya Anissa Belanda 33. Saya Desvira Caranya dengan NIM 03. Saya Raul Frenzo dengan NIM 11. Saya Veronica Fidela dengan NIM 47. Saya Faiz NIM 31. Baiklah, untuk yang pertama definisi dan tips akan dijelaskan oleh saudara Satria Prabawa. Baiklah. Destilasi sederhana adalah teknik pemisahan untuk memisahkan dua atau lebih komponen zat cair yang umumnya memiliki perbedaan titik didih yang jauh dan dilakukan pada tekanan atmosfer normal. Pada destilasi sederhana ini, titik didih inilah yang pada saat titik didih itu akan terjadi pemisahan atau perubahan fase dari bentuk cair menjadi bentuk uap, dan yang dibantu dengan pemanasan dan kondensasi atau pengubahan uap dengan adanya dingin. Kemudian prinsip kerja dari destilasi sederhana yaitu memanfaatkan perbedaan dari rumus titik didih dari komponen campuran untuk dapat terpisah dengan pemanasan pada suhu titik didih tiap komponen. Dan juga pada destilasi ini didasarkan atas hukum Raoult dan hukum Dalton, di mana menurut hukum Raoult tekanan dari suatu campuran sama dengan tekanan parsialnya. Kemudian menurut hukum Dalton tekanan total dari campuran sama dengan tekanan uap parsial dari seluruh komponen. Next. Baiklah, untuk syarat sampel akan dijelaskan oleh saudara Desvira. Syarat sampel dari destilasi sederhana yaitu semua komponen yang terdapat di dalam campuran haruslah bersifat volatil. Terus, tiap zat harus memiliki titik didih yang berbeda, di mana zat yang titik didihnya lebih rendah akan terpisah terlebih dahulu atau menguap terlebih dahulu. Contohnya campuran metanol dengan air, di mana titik didih dari metanol itu 64,7 derajat Celcius, sedangkan titik didih dari air itu 100 derajat Celcius. Ketika didestilasi, metanol akan menguap lebih dahulu dan terpisah dari air, dan air itu tertinggal di dalam labu alas bundan yang digunakan untuk memisahkan kedua komponen campuran tersebut. Baiklah, alat dan fungsi destilasi sederhana akan dijelaskan oleh Pak Ibu. Baiklah, alat yang digunakan yaitu adalah labu bundan sebagai tempat penahan dari larutan yang ingin diuapkan, dan bunten untuk memanas. Digunakan statif dan frame sebagai penyangga dari labu alas bundan, dan termometer sebagai untuk melihat suhu yang tercapai oleh larutan. Digunakan kondensor sebagai alat pendingin, yaitu di mana air masuk lewat bawah, yaitu akan dialirkan menuju ke atas agar pendinginan merata ke seluruh kondensor. Setelah diuapkan, uap tersebut akan menjadi cairan dan akan turun ke gelas air Meyer menjadi distillate. Baiklah, untuk perbedaan alat destilasi sederhana akan dijelaskan oleh Pak Ibu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara alat destilasi sederhana dalam skala laboratorium dan alat destilasi sederhana dalam skala industri. Yang pertama, pada skala laboratorium, uap yang dihasilkan dari pemanasan langsung menuju kondensor dan dihembuskan. Tekniknya sangat sederhana, yaitu hanya membutuhkan keterampilan penggunaan alat berbahan gelas kaca yang mudah pecah dan relatif harganya mahal. Pada skala industri, biasanya alat destilasi ini terdiri dari tabung reaktor, kondensor pendingin, pipa penyalur, dan burner atau burner. Terus tabung reaktor di sini berfungsi sebagai wadah atau tempat pemanasan bahan baku. Tabung reaktor berbentuk silinder yang mempunyai tutup yang direkatkan dengan baut sehingga dapat dibuka atau ditutup. Kondensor berfungsi untuk mengubah saluran gas fase cair. Air disirkulasi ke dalam tabung kondensor sebagai media pendingin. Pipa penyalur yang dibuat berbentuk spiral ini berfungsi untuk menghubungkan dan menyalurkan gas dari tabung ke kondensor. Sedangkan burner berfungsi sebagai media pemanas untuk pengasapan
bahan baku di dalam tangki pemanas yang bisa berupa kompor gas atau kompor minyak. Baiklah, untuk kelebihan dan kekurangan destilasi sederhana akan dijelaskan oleh Adapun kelebihan dan kekurangan, yaitu kelebihannya yaitu memiliki peralatan yang digunakan lebih sederhana dan penggunaannya itu relatif lebih mudah. Yang kedua, metode destilasi ini dapat memisahkan zat dengan perbedaan titik didih yang tinggi. Contohnya, apabila sampel yang memiliki titik didih yang tinggi bisa menggunakan destilasi sederhana. Kemudian, produk yang dihasilkan benar-benar murni, sehingga bisa antara untuk pemisahan, contohnya etanol air, maka etanol atau bisa secara murni. Kemudian ada kekurangan yaitu teknik destilasi ini hanya dapat dipakai pada komponen dan titik didihnya stabil. Yang kedua, metode destilasi berlaku hanya untuk zat dengan fase cair dan gas. Kemudian biaya penggunaan alat ini relatif lebih mahal karena menggunakan proses yang lebih banyak. Baiklah, untuk manfaat destilasi sederhana akan dijelaskan oleh Baiklah, pemanfaatan destilasi sederhana yaitu yang pertama untuk pemurnian zat, yaitu menghilangkan kontaminan atau zat yang tidak diinginkan. Contohnya pemisahan air minum dari garam, kemudian pemisahan komponen dalam campuran seperti pemisahan minyak dan air, kemudian pemisahan di dalam zat alkohol atau larutan. Lalu yang ketiga, destilasi sederhana juga bisa digunakan untuk pembuatan minuman beralkohol seperti anggur dan bir. Kemudian dalam industri bisa digunakan untuk kosmetik, parfum, dan aromaterapi. Contoh lain yaitu untuk pemisahan minyak asili seperti minyak kayu putih itu bisa digunakan destilasi sederhana karena minyak kayu putih itu memiliki komponen yang banyak yang memiliki titik didihnya yang berbeda-beda. Jadi bisa digunakan destilasi sederhana